Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi exercise, di mana kita akan memodelkan atau menganalisis stabilitas lereng untuk proyek pembangunan jalan. Nah, untuk pertama-tama mungkin Bapak Ibu bisa menginputkan title-nya di Windows Project Properties. Misalkan contohnya adalah Stability for a Road. Ini nantinya akan menjadi judul dari filenya. Selanjutnya kita klik model. Di sini ada boundary-nya. Kita inputkan 80 untuk X-max dan untuk Y-max-nya adalah 30. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan membuat geometri lerengnya. Dikarenakan untuk geometrinya sendiri ini tuh cukup kompleks, maka kita akan membuat geometrinya itu di tahap struktur dengan menggunakan fasilitas soil polygon. Di sini Bapak Ibu bisa mengklik Create Soil Polygon. Lalu untuk menginputkan koordinat-koordinatnya, kita dapat menggunakan ini ya fasilitas komen di bawah ini. Jadi untuk dapat dilihat pada modul bahwa ada dua lapisan tanah. Ya. Pertama ada intake. Pertama itu ada intake siltstone. Yang kedua tuh ada weathered siltstone. Oke, untuk yang bagian intake, kita inputkan geometrinya seperti yang ada di modul. Kita inputkan untuk koordinat 0,0, berarti kita bisa mengetikkan 0 spasi 0. Jadi untuk setiap koordinatnya, kita bisa menggunakan spasi. Lalu jika sudah, selanjutnya klik Enter, maka akan terbentuk geometri untuk lapisan bawah ini ya, intake siltstone. Oke, selanjutnya untuk lapisan di atasnya, siltstone yang sudah lapuk, kita delete dulu koordinatnya yang tadi sudah diinputkan sebelumnya. Lalu kita masukkan juga koordinatnya. Sama. Karena saya sudah mengcopy sebelumnya, maka saya tinggal mem-paste koordinatnya di komen ini. Lalu selanjutnya kita klik Enter. Maka untuk lapisan geometri inisial sudah terbentuk sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menggambarkan timbunannya, tanah timbunannya. Di sini sama, kita menggunakan fasilitas Create Soil Polygon. Lalu kita masukkan geometrinya dengan cara meng-copy paste. Selanjutnya terbentuklah geometri pada tanah timbunan di bawah jalannya ya. Oke, untuk selanjutnya adalah kita membuat ini ya batasan galiannya. Kita dapat menggunakan fasilitas Create Line ya. Untuk geometri untuk koordinatnya sendiri juga dapat dilihat di modul. Ya, kita inputkan 25 20, 30, 16. Lalu kita lanjutkan ya ke 35, 16, 37, 11. Seperti ini. Jika sudah, kita klik Enter. Ya, ini jangan sampai ini ya. Jadi setelah underscore line, ini tuh harus ada spasi dulu. Tadi typo. Jika sudah, kita klik Enter. Selanjutnya kita akan membuat plate ya. Fungsinya itu untuk memodelkan ini traffic load. Ya, ini untuk perkerasan jalannya, untuk jalannya. Kita menggunakan fasilitas Create Plate. Di sini ada Create Line, lalu pilih Create Plate. Kita masukkan juga
koordinatnya 30, 16, 38, 16. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan membuat geometri soil nailing-nya. Di sini pada exercise ini kita akan membuat 3 soil nailing. Jadi di sini kita pilih line, terus kita pilih create embedded dim row. Di sini kita inputkan koordinatnya. Ini untuk soil nailing pertama. Lalu selanjutnya untuk soil nailing yang kedua. Lalu selanjutnya untuk soil nailing yang ketiga. Baik, untuk penggambaran geometri, baik itu soil maupun struktur, sudah tergambarkan. Selanjutnya kita masuk ke tahap menginputkan material properties, baik itu soil maupun strukturnya. Untuk pertama, kita akan menginputkan material soilnya. Di sini kita pilih Show Materials, atau bisa dengan shortcut Ctrl M. Lalu kita pilih, kita pastikan set type-nya adalah Soil and Interface. Kita pilih New. Lalu selanjutnya untuk lapisan pertama, kita modelkan Intake Siltstone. Di sini material modelnya itu adalah Morcolom, type of behavior-nya itu ada drain, untuk nilai gamma ansatnya adalah 16, untuk gamma ansatnya adalah 17. Lalu untuk masuk ke bagian parameter, di sini nilai E-nya, modulus Young-nya adalah 12.000. Untuk nilai Poisson ratio-nya adalah 0,3. Untuk nilai C-nya adalah 12. Untuk nilai Pi-nya adalah 35. Untuk nilai dilatansinya 0. Dan kita masuk ke groundwater. Di sini kita gunakan standar, type-nya coarse. Untuk Kx-nya dan Ky-nya kita inputkan 1 dikalikan 10 pangkat minus 3. Ini pun sama, 1 dikalikan 10 pangkat minus 3. Oke, lalu untuk tension cut-off-nya, tadi yang ada di sini, yang di parameter, kita disable ya. Jadi kita uncheck, lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya kita ini ya, lengkapi. Oke, selanjutnya kita akan mengimputkan parameter tanah untuk yang weathered siltstone. Kita inputkan namanya. Oke, selanjutnya kita lihat material modelnya sama menggunakan Morcolom. Untuk drain type-nya masih tetap menggunakan drain. Untuk nilai gamma ansatnya kita inputkan sebesar 16. Untuk gamma ansatnya 17. Untuk kita masuk ke parameters, untuk nilai E-nya kita inputkan samanya 12.000. Untuk Poisson ratio-nya 0,3. Untuk nilai C-nya, kita inputkan 10. Untuk friction angle-nya 19. Selanjutnya, untuk tension cut-off-nya kita enable ya, berarti kita checklist, masuk ke groundwater. Di sini tetap menggunakan standar dan type-nya coarse.
Lalu untuk KX-KY-nya kita inputkan 0,01. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya kita inputkan material reinforced fill untuk material timbunannya. Kita beri judulnya terlebih dahulu. Untuk gamma ansatnya kita gunakan 19. Untuk gamma satnya kita gunakan 21. Kita masuk ke parameter untuk nilai E-nya, yaitu sebesar 20.000. Untuk Poisson rasionya sama 0,3. Lalu untuk nilai C-nya kita inputkan 8. Dan untuk nilai V-nya 30. Untuk tension cut-off-nya di checklist. Lalu untuk kita masuk ke groundwater, nilai KX-nya adalah 0,1. Begitu pula dengan nilai KY-nya. Lalu kita klik OK. Klik OK. Untuk menginputkan material yang pada geometri, kita bisa gunakan, kita klik geometrinya, kita klik kanan, kita pilih soil, kita pilih set material. Untuk lapisan paling dasar kita gunakan impact siltstone. Lalu untuk yang lapisan atasnya juga sama ya. Kita pilih soil, set material, kita pilih weathered siltstone. Lalu di sini untuk reinforced fill-nya, kita klik geometrinya, kita klik kanan, kita pilih soil, kita inputkan materialnya itu reinforced fill. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan material untuk perkuatannya. Kita pilih show materials. Di sini untuk set type-nya, yang pertama kita akan menginputkan parameter untuk flat-nya atau untuk rod-nya. Di sini kita pilih flats. Di sini kita pilih new. Di sini bisa kita inputkan namanya adalah road surface ya, permukaan jalannya. Lalu untuk material type-nya tetap menggunakan elastik. Untuk isotropiknya kita checklist. Lalu untuk EA-nya adalah 2,5 pangkat kali 10 pangkat 5 ya. Oke, lalu selanjutnya untuk EI-nya kita gunakan 500. Untuk tebalnya nanti praktis akan mengkalkulasinya secara otomatis. Lalu selanjutnya untuk W adalah kita inputkan 3. Dan untuk Poisson rasionya kita nolkan saja. Selanjutnya kita klik OK. Lalu selanjutnya kita inputkan material untuk soil nailing-nya. Kita pilih set type-nya menjadi embedded beam row. Di sini kita pilih new. Kita masukkan parameter-parameternya. Kita berikan namanya dulu. Soil nails. Di sini material type-nya kita tetap menggunakan elastik. Lalu untuk nilai E-nya adalah 2,1 dikali 10 pangkat 8 ya. 2,1 dikali 10 pangkat 8. Untuk gamanya kita menggunakan 60. Untuk beam type-nya tetap ya. Lalu untuk predefined beam type-nya juga sama, masih circular beam. Di sini diameternya kita gunakan 0,032. Lalu untuk spasinya 1 meter. Lalu untuk skin resistance-nya, T-skin-nya, start dan end-nya kita inputkan 1000. Lalu untuk interface stiffness vektornya kita gunakan default ya. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Selanjutnya untuk kita klik bagian surface road. Kita pilih materialnya, set materialnya, gunakan material flat yang sudah dibuat ya. Lalu kita klik, multi-klik,
soil kneelingnya, kita masukkan materialnya. Oke, untuk beban jalannya, kita bisa masukkan dengan cara mengklik plate-nya. Kita di sini klik create, di sini kita pilih line load. Untuk bebannya kita menggunakan nilai 10 kN ya untuk besaran bebannya. Oke, untuk pembuatan geometri baik itu tanah dan strukturnya ini sudah kita buat. Selanjutnya ke tahap mesh. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap mesh. Seperti yang ada di modul, kita akan merefine beberapa bagian yang ada pada geometrinya untuk di refine mesh. Untuk mempermudah cara merefine mesh, kita dapat mengulang klik di geometri yang akan kita refine. Di sini pada modul dapat dilihat bahwa untuk daerah sini kita akan merefine mesh menjadi 0,5 dengan cara mendouble klik daerah sini. Sebelumnya kita klik refine mesh, lalu kita double klik daerah sini. Lalu selanjutnya untuk daerah sini juga sama, sebesar 0,5. Lalu untuk daerah sini yaitu sebesar 0,35. Kita klik sebanyak 3 kali. Selanjutnya untuk daerah sini, kita klik 3 kali untuk daerah sini. Kita klik 3 kali juga untuk daerah sini. Kita klik 3 kali untuk daerah sini. Kita klik 3 kali juga. Oke, selanjutnya kita pilih Generate Mesh. Di sini kita gunakan medium. Kita klik OK. Oke, jika sudah, kita dapat melihat output mesh-nya dengan mengklik View Mesh. Berikut hasil mesh-nya. Jika sudah, kita klik Close. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu Flow Condition. Pada modul dapat dilihat bahwa muka airnya itu berada di koordinat negatif 1 sampai 0 sampai 10, negatif 1 10 hingga 6 10. Untuk membuatnya, kita dapat mengklik Create Water Level sini, dan untuk koordinatnya bisa kita inputkan pada bagian komen. Jika sudah, kita klik Enter. Selanjutnya ke tahap Stage Construction. Di sini untuk inisialnya, kita double klik. Kita pilih calculation type-nya menjadi Gravity Loading. Kita klik OK. Di sini kita aktifkan geometrinya dengan cara mengklik tanah existing-nya. Jika sudah, kita klik kanan, kita pilih aktif. Selanjutnya, kita akan menambahkan phase untuk mengetahui stabilitas dari lereng existing. Pertama, ID-nya kita ubah. Misalkan stability prior to the construction. Lalu untuk
calculation type-nya kita gunakan safety. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah road excavation. Kita klik initial path, lalu kita klik add path. Kita double klik, selanjutnya ID-nya kita ubah. Dan untuk calculation type-nya tetap ya menggunakan plastik. Lalu untuk pastikan bahwa reset displacement to zero-nya itu kita checklist. Lalu kita klik OK. Pastikan si road excavation ini tuh start from-nya itu dari initial path. Lalu kita deaktif tanahnya. Kita klik kanan, kita pilih deaktif. Pada bagian atas dari ini ya jalannya. Oke, selanjutnya kita membuat fase construction of the hill. Kita add path, kita double klik, kita ubah ID-nya, calculation type-nya tetap ya plastik. Lalu kita klik OK. Lalu tahapan selanjutnya, sebelum kita masuk ke tahapan selanjutnya, kita aktifkan tanah timbunan dan kita ubah tanah di bagian jalan ini. Kita klik kanan, kita aktifkan. Lalu untuk daerah sini juga sama. Kita klik kanan, kita pilih soil dan kita pilih soil material. Kita ubah menjadi reinforced fill. Tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan fase construction off-road-nya. Kita klik, double klik, lalu untuk ID-nya kita ubah. Untuk calculation type-nya tetap menggunakan plastik, kita klik OK. Untuk fase construction off-road, kita hanya mengaktifkan bagian plate-nya saja. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di Selection Explorer, di sini kita checklist bagian plate-nya saja. Oke, selanjutnya yaitu tahap mengaktifkan traffic load-nya. Di sini kita klik add path, double klik, kita inputkan ID-nya atau judulnya. Di sini tetap menggunakan plastik. Lalu kita klik OK. Di sini kita klik line load-nya, klik kanan, lalu kita pilih active. Lalu selanjutnya kita ingin mengetahui nilai safety faktornya untuk kondisi summer. Kita buat fase selanjutnya, kita ubah ID-nya. Di sini calculation type-nya jangan lupa kita ubah menjadi safety. Lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis lereng tersebut pada kondisi winter, di mana muka airnya berbeda ya, berubah. Kita klik phase 5 ketika tahap konstruksinya itu adalah apply the traffic load. Kita klik add path, lalu kita double klik, kita ubah ID-nya menjadi winter condition. Lalu di sini calculation type-nya tetap ya plastik. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengubah muka airnya. Kita kembali ke flow condition. Selanjutnya kita akan memodelkan atau membuat water level yang baru dengan cara pilih create water level. Lalu di bagian komen kita inputkan koordinatnya. Maka akan terbentuk water level yang baru. Lalu selanjutnya kita pilih, kita klik water level yang baru,
Kita pilih klik kanan dan kita pilih make a global. Jadi nanti yang akan dianalisis adalah water level yang baru. Selanjutnya, kita akan menutup behavior boundary condition yang di bagian bawah. Kita klik boundary bawah, kita pilih behavior di sini di Selection Explorer, kita pilih close. Jika sudah, kita pilih aktif. Maka tampilannya akan seperti berikut. Lalu jika sudah, kita balik lagi ke stage construction. Di sini kita pilih, kita double klik kembali winter condition-nya. Di sini untuk pressure calculation-nya kita gunakan steady state. Baik, jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, dari winter ini kita akan mencari tahu berapa nilai safety faktornya dengan cara mengklik Add Path, lalu kita double klik, selanjutnya ID-nya kita ubah, lalu calculation type-nya kita ubah menjadi safety kembali. Jika sudah, kita klik OK. Lalu selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan soil nailing-nya. Pada tahap selanjutnya, kita klik tahap winter condition, kita klik Add Path. Di sini kita double klik, untuk ID-nya kita ubah menjadi Apply Top Level Soil Nails. Jadi kita akan mengaktifkan soil nailing, tapi hanya bagian atasnya saja. Lalu kita klik OK. Lalu kita aktifkan, kita klik embedded beam-nya, klik kanan, kita pilih aktif. Lalu selanjutnya kita akan mencari tahu berapa nilai faktor keamanannya. Kita klik Add Path, start from-nya itu dari Apply Top Level Soil Nails. ID-nya kita ubah menjadi Factor of Safety in Winter Condition with Top Level Soil Nails. Jangan lupa, kalau misalkan kita ingin mencari tahu nilai faktor keamanan, calculation type-nya kita gunakan safety. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya adalah apply additional soil nails. Tahapannya kita mulai dari apply top level ya. Kita tambahkan Add Path, kita double klik, kita ganti ID-nya. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik embedded-nya, klik kanan, kita pilih aktif. Terus selanjutnya adalah nilai faktor keamanan ketika kita mengaktifkan additional soil nails-nya. Klik ID-nya kita ubah. Di sini jangan lupa calculation type-nya menggunakan safety. Kita klik OK. Sebelum kita merunning, lebih baik kita men-save dulu terlebih dahulu filenya. Lalu sebelum kita mengkalkulate, kita akan diminta untuk meninjau titik ya. Kita pilih di sini select point for curves. Baik, pada modul kita diminta untuk membuat node pada koordinat 25, 25, 20. Kita inputkan di sini. Lalu kita klik search close. Kita drag ke bawah, jika tidak terlihat, kita pilih node-nya yang paling dekat ya. Ini. Lalu selanjutnya node-nya 35, 35,16, 35, 16, kita klik search, kita pilih, selanjutnya 3816, kita search juga, kita pilih, lalu untuk selanjutnya 4311, 4311,
Jika sudah, kita klik di sini update. Jika sudah, kita klik calculate. Baik, jika sudah selesai di calculate semua, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan melihat outputnya. Kita pilih View Calculation Result. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita dapat melihat bidang gelincirnya dengan cara klik deformation, total displacement. Nah, berikut untuk bidang gelincir tahap terakhir. Dan selanjutnya kita akan membuat kurva. Kita pilih Curve Manager. Di sini kita klik New. Untuk 3 grafik pertama, yaitu ketika kondisi pre-contraction, lalu summer, dan winter ketika kita hanya mengaktifkan top nails, kita menggunakan poin dengan koordinat 35 dan 16. Kita pilih deformation, displacement, kita pilih U mutlak. Selanjutnya untuk sumbu Y-nya kita pilih sigma MSF. Kita klik OK. Selanjutnya kita edit. Di sini ada setting. Kita pilih bagian node. Di sini kita pilih paste. Paste-nya itu kita hanya kita klik di select all. Kita hanya mengeluarkan faktor keamanan kondisi summer, lalu winter condition, dan winter condition dengan top level soil nails. Dan kita klik OK. Untuk mengubah chart, kita klik chart. Di sini untuk scaling sumbu X-nya kita ubah menjadi manual. Maksimumnya kita gunakan 20. Lalu kita klik apply. Atau misalkan 2. Kita klik apply. Selanjutnya, untuk kondisi winter dengan seluruh nails-nya diaktifkan, kita menggunakan node yang berbeda. Kita klik add curve. Di sini kita pilih from current project. Lalu selanjutnya kita gunakan node pada titik 25, 20. Pada koordinat 25, 20. Kita klik OK. Di sini kita edit lagi. Kita klik patch. Di sini di select all semua. Yang kita pilih hanya factor of safety in winter condition. Kita klik OK. Oke. Berikut hasil grafik MSF dari keempat kondisi yang telah kita analisis. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan bahas pada sesi exercise ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.